Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Furimareta dari kelas Ekonomi Syariah 3 dengan NIM 2041050200074. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud LC MII terkait dengan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan cara mengurangi atau meningkatkan pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti contohnya saat ini pertumbuhan ekonomi itu hanya naik 5% dalam per tahun. Pertanyaannya, apa penyebab naiknya pertumbuhan perekonomian itu rendah? Nah, itu bisa jadi biaya produksi dan pajak di dalam perusahaan itu mahal. Nah, maka dari itu pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dengan cara mengurangi dan memberi subsidi kepada perusahaan agar perusahaan itu bisa bisa mempekerjakan kembali karyawan-karyawannya, seperti itu. Terus yang kedua ada mengurangi pengangguran. Nah, jadi akibat adanya inflasi, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya, sehingga karyawan itu menganggur. Lalu pemerintah dapat memberi kebijakan seperti memberikan subsidi kepada perusahaan, sehingga perusahaan itu dapat kembali menarik karyawannya untuk bekerja kembali di perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, stabilitas harga. Nah, jika barang-barang sedikit namun permintaan barang itu tinggi, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan seperti adanya suku bunga. Jadi masyarakat itu bisa membuat uang itu untuk ditabungkan saja daripada membeli barang-barang yang terlalu banyak, seperti itu. Terus yang keempat, tujuannya itu ada mendorong laju inflasi. Nah, ketika pemerintahan mengeluarkan pajak-pajak yang bernilai rendah, maka perusahaan-perusahaan itu banyak yang mengembangkan investasinya gara-gara pajak itu rendah, seperti itu. Terus yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerintah memberikan Jadi pemerintah itu di sini harus adil. Seperti pemerintah itu memberikan progresif kepada orang-orang yang mempunyai perusahaan besar atau orang yang dinilai cukup mampu, dan pemerintah akan mengeluarkan subsidi kepada orang-orang yang dianggap kurang mampu, seperti itu. Jadi itu akan adil gitu di dalam masyarakat. Terus selanjutnya jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada ekspansif. Nah, di ekspansif ini lebih condong pemerintah mengeluarkan banyak uang di masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti pemerintah mengeluarkan subsidi, pemerintah mengeluarkan bansos, pemerintah mengeluarkan bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat, seperti itu. Terus ada juga kedua jenisnya namanya itu kontraksional, yaitu pengetatan. Jadi pemerintah itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan salah satu caranya yaitu meningkatkan pajak. Nah, dengan meningkatkan pajak tersebut, uang yang beredar di masyarakat itu akan terkurang, begitu. Kita beralih ke komponen kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan perpajakan, ada kebijakan pengeluaran, ada kebijakan investasi dan disinvestasi, dan ada pengelolaan utang atau surplus. Dan beralih lagi ke instrumen kebijakan fiskal. Nah, instrumen kebijakan fiskal ini ada 6. Yang pertama itu ada anggaran belanja seimbang. Terus yang kedua ada pembiayaan fungsional. Yang ketiga ada anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Terus yang keempat ada anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Dan ada stabilitas anggaran otomatis. Terus yang terakhir ada pengelolaan anggaran.
Nah, selanjutnya fungsi kebijakan fiskal. Nah, fungsi kebijakan fiskal itu yang pertama itu kebijakan fiskal itu dapat mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Terus yang kedua, dapat mengoptimalkan kebijakan investasi. Yang ketiga, dapat alokasi. Terus yang keempat, distribusi, dan yang kelima, stabilitasi, dan yang keenam, pembangunan. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.